Pengendalian hayati sebagai komponen utama PHT pada dasarnya adalah pemanfaatan dan penggunaan musuh alami untuk mengendalikan populasi hama yang merugikan. Pengendalian hayati didorong oleh berbagai ilmu pengetahuan dasar ekologi, terutama teori terkait pengaturan populasi oleh pengendali alami dan keseimbangan ekosistem. Pengendalian hama terpadu dikembangkan dengan memanfaatkan semua tiga teknologi pengendalian, yaitu kimia, hayati, kultural, mekanik, dan cara-cara pengendalian lainnya yang cocok untuk menurunkan populasi hama di bawah garis ambang ekonomi dengan memperhatikan aspek-aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Teknologi pengendalian secara hayati sebagai bagian dari PHT harus lebih diperhatikan sebagai salah satu cara yang aman, meskipun cara kerjanya lebih lama untuk membunuh serangga dibandingkan dengan cara kimia yang dapat langsung membunuh hama. Cendawan entomopatogen merupakan salah satu agen pengendali hayati yang potensial untuk mengendalikan hama tanaman. Pemanfaatan cendawan entomopatogen untuk mengendalikan hama merupakan salah satu komponen pengendalian hama terpadu. Kelebihan pemanfaatan cendawan entomopatogen dalam pengendalian hama yaitu mempunyai kapasitas reproduksi yang tinggi, siklus hidupnya pendek, dapat membentuk spora yang tahan lama di alam walaupun dalam kondisi yang tidak menguntungkan, relatif aman, selektif, relatif mudah diproduksi, dan sangat kecil kemungkinan menyebabkan resisten hama. Salah satu cendawan entomopatogen yang berpotensi sebagai agen hayati adalah Beauveria bassiana. Spora Beauveria bassiana yang melekat pada permukaan kutikula serangga akan membentuk hifa masuk pada jaringan internal serangga melalui interaksi biokimia yang kompleks antara inang dan cendawan. Selanjutnya, enzim yang dihasilkan dapat mendegradasi kutikula serangga. Hifa cendawan akan tumbuh ke dalam sel-sel tubuh serangga dan menyerap cairan tubuh serangga yang mengakibatkan serangga mati dalam keadaan tubuh yang mengeras seperti mumi. Serangga yang terinfeksi cendawan entomopatogen ditandai dengan pertumbuhan hifa berwarna putih pada permukaan kutikula dan memasuki hemozoel. Di dalam hemozoel, hifa Beauveria bassiana membentuk yeast-like bodies atau blastopora yang memperbanyak diri dengan cara pembentukan tunas. Blastopora tumbuh dan berkembang di dalam hemozoel dengan menyerap cairan hemolim. Selain itu, infeksi cendawan ini menghasilkan enzim protease, kitinase, amilase, dan lipolitik yang bersifat toksik dan menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh serangga. Dengan demikian, antara cendawan entomopatogen dan serangga inang terjadi simbiosis parasitisme. Proses infeksi Beauveria bassiana pada serangga inang terjadi melalui 4 tahapan, yaitu inokulasi, germinasi, penetrasi, diseminasi, dan kolonisasi. Tahap inokulasi adalah proses kontak antara organ infeksi dengan integumen serangga inang. Tahap kedua adalah germinasi. Konidia membentuk tabung kecambah sehingga memerlukan kelembapan yang cukup tinggi hingga di atas 90%. Tahap ketiga yaitu proses penetrasi. Pada saat ini, cendawan membentuk blastopora pada ujung apresorium atau haustorium dan siap untuk menembus lapisan kutikula serangga yang selanjutnya terbentuk hifa primer di dalam tubuh serangga. Tahap selanjutnya yaitu diseminasi. Blastospora memproduksi berbagai jenis toksik antara lain Beauvericin, Beauverolit, Bassianin, Bassianolit, Bassiaclicin, Tenelin, dan Cyclosporin yang beredar di dalam darah serangga sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan pH darah serangga dan terganggunya sistem syaraf yang membuat serangga enggan bergerak maupun nafsu makan turun dan akhirnya mengalami kematian.
tahapan terakhir yaitu kolonisasi. Miselium cendawan mulai mengkolonisasi seluruh jaringan di dalam tubuh inang dan berakhir dengan pembentukan organ reproduksi yaitu konidia. Kolonisasi miselia cendawan dimulai pada saat sumber makanan di dalam tubuh serangga telah habis diabsorpsi dan digunakan oleh cendawan. Pada waktu tersebut miselium cendawan menembus keluar integumen serangga. Hama yang dapat dikendalikan dengan menggunakan Beauveria bassiana diantaranya yaitu Spodoptera litura atau ulat gelayak, kemudian ada Leptococcira acuta atau walang sangit, Nila parvata lugens wayang batang coklat, ada juga Nezara viridula L yaitu kuping hijau, kemudian ada hama Helopeltis sp, dan yang terakhir ada Rhyptotus linearis F atau kepik polong.